Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Alexander dengan NPM 240810059 dari Prodi Sistem Informasi dan dari ruangan kelas A. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Pengertian algoritma: urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Jadi masalahnya yang diambil oleh manusia dan diselesaikan oleh pemrograman komputer. Atau lebih enaknya, bisa membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah orang. Dan si algoritma ini ditemukan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Warizmi. Dan juga dia menjabarkan aljabar dan aritmatika. Analogi. Jadi yang pertama ada masalah. Jadi sebelum kita membuat algoritma pasti ada yang namanya masalah. Nah, setelah ada masalah, dibuatlah yang namanya algoritma. Jadi jangan membuat algoritma kalau nggak ada masalah. Jadi setelah kita membuat algoritma, kita transformasikan ke program komputer. Jadi definisinya algoritma ini adalah sebuah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau implementasinya bukan ke program komputer, itu bukan algoritma. Kemudian jadilah solusi. Jadi bisa dikatakan algoritma sebuah solusi dari masalah diimplementasikan di program komputer. Jadi enaknya membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama ada input. Harus ada input, bisa diartikan sebagai setiap masalah yang dihadapi ke depannya harus dicarikan solusi agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Di dalam algoritma, minimal terdiri dari nilai 0 atau memiliki nilai lebih. Yang kedua ada output. Harus ada output, bisa dikatakan sebagai sebuah solusi dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Di dalam algoritma, minimal harus ada satu output atau lebih. Yang ketiga adanya sebuah proses. Algoritma harus memiliki sebuah proses atau sekumpulan langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan akhir. Instruksi yang jelas. Algoritma akan berjalan dengan baik selama diberikan instruksi yang jelas, sehingga suatu kesalahan dapat diminimalisir dan berhasil menciptakan output yang baik. Yang kelima, memiliki tujuan akhir. Sudah pasti kalau algoritma harus memiliki tujuan akhir. Apa itu algoritma? Yang pertama ada diagram alir atau flowchart. Yang kedua ada pseudocode. Yang ketiga ada bahasa pemrograman atau natural language. Flowchart. Pengertian: diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses dalam bentuk simbol-simbol yang dihubungkan dengan garis atau panah. Karena di sini aku nggak ada laptop, jadi aku buat dulu flowchartnya menggunakan HP yang nama aplikasinya Flowdia. Kita di sini bikin terminator, yaitu memulai atau mengakhiri sebuah data. Terus kita bikin tanda panah yaitu arrow. Selanjutnya kita gunakan simbol jajar genjang yang melambangkan saat program memulai, yaitu input. Jadi datanya kita tulis di sini sudah bangun tidur. Selanjutnya kita bikin tanda panah lagi yaitu arrow. Selanjutnya kita bikin yang namanya proses yang paling atas, kotak paling atas itu artinya kita sudah bangun tidur, kita mau ngapain prosesnya, yaitu mandi. Terus kita rapin dulu bentar. Selanjutnya kita bikin proses lagi setelah mandi, kita mau ngapain, yaitu kita bikin sebentar.
Kita bikin di sini sarapan. Selanjutnya kita bikin tanda panah lagi dan simbol belah ketupat. Sebentar. Pergi menuju sekolah. Kita warnai dulu yaitu di color selector. Di sini ada dua pilihan ya. Kita bikin tanda panah gini karena kan di sini ada namanya simbol belah ketupat. Jadi kita mau pergi ke sekolahnya itu naik angkot atau naik Gojek gitu. Dia ada pilihan atau naik kendaraan pribadi. Kita warnai dulu bentar. Kita bikin simbol garis panah gini karena dia ada pilihan gitu, belah ketupat gitu, atau yang namanya decision. Sebentar, agak susah memang kalau di HP nih. Nah, di sini kita bikin yang namanya sebuah proses. Prosesnya itu kita mau naik kendaraan pribadi gitu. Naik kendaraan pribadi atau naik angkot atau naik Gojek gitu. Itu tujuannya decision atau belah ketupat. Kita warnain dulu yang di color selector. Terus kita bikin tanda panah yaitu raw. Selanjutnya kita tanda panah lagi yaitu raw. Sebentar. Selanjutnya kita akan bikin yang namanya data, yaitu untuk kegiatan selanjutnya saat sampai ke sekolah. Kita gunakan lagi simbol jajaran jenjang karena merupakan hasil akhir output berangkat ke sekolah. Kita warnai dulu bentar di color selector. Selanjutnya kita bikin yang namanya itu yang terminator, yang akhirnya mengakhiri sebuah program. Yang artinya selesai. Jadi seperti inilah flowchart mau berangkat ke sekolah. Mulai dari sudah bangun tidur, mandi, sarapan, pergi menuju sekolah, naik ojek atau naik angkot, sampai di sekolah terus selesai. Baiklah, di sini aku akan membuat algoritma mencari luas segitiga. Yang pertama kita masukkan dulu terminatornya, yaitu memulai suatu program. Kita ketik mulai dan kita warnai bentar di color selector di garis titik 3. Dan selanjutnya kita akan membuat strike line, arrow atau tanda panah untuk melanjutkan sebuah program. Dan kita masukkan yaitu input atau data. Kita tulis masukkan alas. Dan kita bikin tanda panah lagi, strike line yang paling bawah. Dan kita bikin lagi yaitu jejer jenjang seperti masukkan alas tadi, yaitu inputnya kita tulis masukkan tinggi.
kita bikin lagi strike line yaitu raw. Dan kita bikin yaitu paling atas proses. Untuk memasukkan rumus segitiganya, yaitu luas segitiga sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Kita warnai di color selector. Dan kita bikin lagi tanda panahnya strike line yaitu raw. Dan kita buat yaitu output seperti data input, tapi kita masukkan yaitu outputnya untuk menutup sebuah program, yaitu kita ketik cetak luas segitiga. Dan kita bikin panah-panah strike line atau raw. Di sini kita bikin yaitu terminator untuk mengakhiri sebuah flowchart. Sebentar, selesai. Kita rapi-rapiin bentar. Jadi inilah dia flowchart algoritma mencari luas segitiga. Pengertian pseudocode. Cara untuk menjelaskan algoritma atau program komputer dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami dengan menggunakan pseudocode. Berikut ini yang merupakan pseudocode untuk mencari luas segitiga. Yang pertama start, yang kedua read alas, yang ketiga read tinggi, yang keempat luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yang kelima write luas segitiga, yang keenam end. Jadi sekian menggunakan pseudocode untuk mencari luas segitiga. Bahasa pemrograman. Menuliskan kode komputer dalam suatu pemrograman berdasarkan algoritma yang telah disusun, seperti Java, Python, JavaScript, HTML, CSS, PHP, dan Swift. Baiklah, di sini aku akan membuat satu contoh menggunakan online Python di handphone yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Pak Wasit Ginting. Ini hanya sebagai contoh aja, dan menggunakan hati juga bisa sebagai latihan. Dan di sini kita akan mencari luas lingkaran. Kita ketik dulu di sini jari-jari yaitu R sama dengan terserah mau bikin berapa nilainya. Ya udah aku buat 15 aja. Dan di sini aku buat luas sama dengan 3,14 kali R kali R. Dan di sini kita buat print, buka kurung, kita buat tanda yang kayak gini. Terus kita hapus dulu karena itu 2, jadi kita hapus dulu. Dia mesti 1, kalau nggak ada error jari-jari. Kita bikin sama dengan, kita bikin tanda kutip 1, terus koma. Terus kita buat R, kita print lagi. Dan kita buka kurung. Kita buat seperti tadi, tanda kutip 1, kita hapus, dan kita buat luas sama dengan tanda kutip dan koma luas. Oke, kita jalankan ya, kita coba ya.
kita run, dan inilah dia hasilnya. Jari-jarinya 15 dan luasnya 706,5. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini aku akan membuat satu contoh lagi, yaitu menentukan keliling. Dan di sini kita buat dulu yaitu jari-jari, yaitu R sama dengan float, buka kurung, input. Kita buat petik 2, buka kurung petik 2, input, jari. Oke, di sini kita nomor 2 yaitu keliling sama dengan 2 kali 3 14 kali R. Bentar. Dan di sini kita print, buka kurung keliling. Dan sini kita jalankan run ya. Kita tulis berapa jari-jarinya, yaitu 20 contoh. Dan inilah hasilnya, yaitu 125,6. Baiklah, sekian penjelasan tentang algoritma dan pemrograman. Terima kasih.